lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends. Sebelumnya Afwan dan suaranya saya Kanana. Suara Kanana ini agak nggak enak didengar karena memang lagi kurang enak badan. Jadi mohon dimaklumi dan semoga bisa dipahami apa yang Kanana sampaikan pada hari ini. Nah, my friends, pada hari ini Kanana akan membawakan tema baru di mana tema ini sangat penting buat kita, yakni kewajiban juga buat kita, yakni sholat. Nah, di tema sholat ini ada beberapa pembahasan yang mesti kita kupas habis, di mana ada 21 pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni ada makna dan hakikatnya sholat. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kalau misalkan pada hari ini tidak cukup, maka kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Dimanapun kamu, dengerin ya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. My friends, secara bahasa, sholat itu berarti doa. Sholat berarti doa dan pujian. Jadi, secara bahasa itu sholat adalah doa dan pujian. Sedangkan menurut istilah hukum Islam atau hukum syara, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Rangkaian ucapan dan perbuatan atau gerakan dalam sholat ini bukanlah sekedar ucapan dan gerakan yang tanpa makna, tetapi masing-masing mengandung filosofi, mengandung ibroh, dan hikmah yang sangat luas bagi orang yang mengerjakannya. Sehingga dalam sholat itu ada 1001 pengajaran yang baik tentang bagaimana beretika, bermuamalah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengajaran tentang bagaimana bersikap khusyuk dan tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyampaikan harapan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga kita bermunajah dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagaimana bermuamalah dan beretika yang baik dengan sesama manusia dan seterusnya. Nah, my friends, lebih dari itu, sholat adalah sarana untuk memperoleh cahaya dan pembebasan di hari kiamat. Kenapa? Karena sholat adalah kunci bagi diterima seluruh amal soleh. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Baik. Terus sholat adalah sarana juga untuk memperoleh kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat juga adalah sarana penghapus dosa-dosa kita. Sholat juga garansi untuk mendapatkan surga. Dan juga sholat adalah sarana untuk memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bisa
pengusir sedih dan pelipur lara, bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, sarana yang melatih disiplin dan konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan. Sholat itu adalah pembersih. Ibaratnya itu pembersih dari sifat-sifat buruk yang bersemayam dalam diri kita. Sholat juga ini adalah penstabil kesehatan jasmani dan rohani dan seterusnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ya my friend, setiap orang yang beriman tidak memandang sholat sebagai kewajiban yang membebani atau memberatkan dirinya, tetapi sebaliknya, hendaklah kita memandang sholat ini sebagai bentuk kemurahan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Karena dalam pelaksanaan ibadah sholat itu ada sejuta hikmah dan kebaikan bagi orang beriman, baik hikmah dan kebaikan yang terkait dengan sisi jasmani maupun rohani, hikmah dan kebaikan yang bersifat individual maupun sosial, serta hikmah yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung di dunia ataupun yang akan dinikmatinya dalam kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dimanapun kamu, dengerinnya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Nah, my friends yang kalian hormati, yang insya Allah sama-sama dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan itu semua, maka wajar jika dinyatakan bahwa sholat adalah tiang agama, bukan tiang segala urusan, bahkan tiang dari segala urusan, sehingga orang yang meninggalkan sholat atau tidak mau mengerjakan sholat, maka sama saja ia telah merobohkan bangunan agama dan pondasi kehidupan untuk dirinya sendiri. Karena dengan meninggalkan sholat itu sama artinya ia telah meninggalkan benteng yang melindunginya dari berbagai perbuatan keji dan munkar. My friends, ada seseorang yang telah mengundang azab Allah. Ia telah membawa dirinya pada kekufuran dan ia telah menyebabkan seluruh amal kebaikannya selama hidup menjadi tertolak atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai halnya itu dinyatakan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Baihaqi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia benar-benar telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah merobohkan sholat, dalam riwayat lain meninggalkan sholat, maka ia benar-benar telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu ada juga dalam hadis At-Tabani yang berbunyi, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau secara terang-terangan, maka sungguh ia telah benar-benar kafir secara nyata. Nauzubillahimin zalik. Kita jangan sampai menjadi salah satu dari yang disebutkan hadis-hadis atau sabda-sabda Rasulullah SAW yang di atas tadi. Dan terakhir juga dalam hadis riwayat At-Tabani ada juga sesuatu amal yang pertama kali disebut oleh Allah atas diri seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholat diterima oleh Allah, maka akan diterima pula seluruh amal yang lain. Namun, jika sholatnya ditolak oleh Allah, maka akan ditolak pula seluruh amal yang lain. Nauzubillah min dzalik, my friends. Semoga kita tidak menjadi bagian dari yang diucapkan dalam hadis-hadis tadi yang kalian sebutkan. Sesungguhnya my friends,
sholat bukanlah sekedar kewajiban bagi orang yang beriman, tetapi ia juga merupakan bentuk ketundukan, bentuk ketaatan, dan bentuk peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi, my friend, sholat bukan hanya sekedar sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sholat juga punya makna lain, yakni ketundukan kita sebagai hamba Allah, ketaatan kita sebagai hamba Allah, dan peribadatan kita sebagai hamba Allah. Nah, my friends, mungkin untuk pembahasan pertama yakni makna dan hakikat sholat kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni sholat ibadah yang paling istimewa. Semoga apa yang kalian sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama kalian pribadi. Semoga bisa dipahami juga sama teman-teman, dan catat poin-poin yang penting. Semoga bermanfaat dan bisa dibaca kembali ketika nanti kita sudah mulai lupa apa itu tentang sholat. Nah, my friends, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Karena minta maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kesalahan penyampaian dalam materi Kanana hari ini. Semoga kalian membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk Kanana pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari.